Baik, selamat pagi teman-teman. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni teman-teman. Di kesempatan pagi ini saya akan memandu jalannya kegiatan webinar ke-8 dan 9. Ya, nanti akan kita bagi 2 sesi, di mana yang pembicara pertama oleh Panji dan kemudian yang selanjutnya oleh Mahendri. Sebelum itu kebetulan Pak Agus bisa hadir ya di kesempatan pagi ini walaupun ada kesibukan yang luar biasa. Untuk itu kita awali dengan sambutan dari Pak Agus Yurawan sebagai Ketua Kelompok Riset Data Science di Universitas Pendidikan. Baik Pak Agus, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Surya atas kesempatannya dan terima kasih juga Pak Surya sudah mengakomodir, sudah membantu kelancaran dari kegiatan webinar hari ini. Selamat pagi teman-teman adik taulan yang berbahagia pada hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu dan salam harmoni untuk kita semua. Terima kasih yang pertama-tama saya ucapkan kepada penyelenggara panitia khususnya Pak Surya dan tim sudah dengan giat gitu ya menyiapkan kegiatan webinar yang ke-8 dan ke-9 ini. Semoga webinar berikutnya kita akan terus adakan dengan tujuan dan harapan adalah tidak lain kita ingin menyebarluaskan ilmu pengetahuan agar dapat berdaya guna bagi masyarakat luas. Mohon izin saya ingin berbagi layar. Baik, terima kasih. Seperti apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Surya bahwa kegiatan ini diwadahi dan dinaungi dalam sebuah kelompok riset. Nah, di sini sudah hadir dua pembicara yang sangat-sangat kompeten dan tentunya qualified sesuai dengan roadmap dari kelompok riset data science. Data science atau science data merupakan kelompok riset yang berada di bawah Universitas Pendidikan Ganesha yang memiliki beberapa anggota gitu ya, member baik dari permanent member dari beberapa dosen dan resident member yang berada di bawah beberapa mahasiswa baik itu S2 maupun S1 yang tentunya riset-risetnya sesuai dengan analisa data, science data. Nah, pada kelompok riset data science ini atau KR data science ini memiliki beberapa tujuan yang sangat mulia tentunya ya. Ini kegiatan-kegiatan ini kita laksanakan dengan penuh semangat gitu ya, gotong royongan ya, sehingga tujuan kita bisa tercapai yaitu ingin menyebarluaskan informasi pengetahuan tentunya kepada masyarakat luas dan tentunya kita sangat-sangat membuka ruang yang seluas-luasnya bagi kolaborasi riset baik di industri, pihak industri maupun stakeholder lainnya. Jadi melalui webinar ini kami selaku pengelola dan anggota ingin membuka peluang terkait dengan sharing knowledge dan kolaborasi. Mudah-mudahan dari webinar ini akan ada sebuah celah yang dapat kita jajaki, yang dapat kita terjadikan dalam sebuah riset berikutnya mungkin dalam kolaborasi dari berbagai domain, baik dari domain pendidikan, domain kesehatan, dan domain-domain yang lainnya. Tentunya yang berkaitan dengan analisa data. Nah, di sini kami ada 11 member yang saat ini sudah bertambah 3 member lagi sehingga ada 14 member permanent member dari dosen-dosen. Di sini kami dan yang member kami itu merupakan lintas bidang di bidang IoT, di bidang expert system, di bidang AR, machine learning, di bidang structure data analis, kemudian ada dari matematik. Nah, dari matematik ada beberapa staf dosen dari Fakultas MIPA. Ada Prof. Candi, ada Pak Sukyajaya dan Pak Spekan. Ya, dari sini ada beberapa informasi-informasi tambahan ya, yang dapat Bapak Ibu teman-teman bisa akses gitu ya, apa saja yang telah dilakukan oleh anggota-anggota riset kami ya.
tentunya dari sisi publikasi dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu yang Anetolan yang berbahagia pada hari ini, izinkan kami menyampaikan roadmap umum dari kelompok riset kami, yaitu kelompok riset data science ini dibagi menjadi beberapa region gitu ya, berapa fokus riset. Yang pertama adalah berkaitan dengan collecting data. Tentunya kelompok riset data science ini adalah rohnya adalah bagaimana kita mengolah data menjadi sebuah pengetahuan. Nah, tentunya data ini perlu kita kumpulkan, perlu kita collect, dan tentunya selanjutnya adalah perlu kita eksplorasi ya, terkait dengan karakteristik data, terkait dengan pola data dan lain sebagainya. Nah, di sini kami telah melakukan beberapa riset-riset yang telah dipublikasikan terkait dengan eksplorasi data, baik di bidang education, ekonomi, human behavior, dan public health. Nah, selanjutnya juga kami selain melakukan eksplorasi data, kami juga melakukan yang namanya feature engineering. Nah, di sini adalah bagian yang tahap berikutnya, yang tidak kalah pentingnya. Dari data yang telah kami collect dan telah kami eksplorasi, kami melakukan ekstraksi ya, fitur-fitur apa yang relevan yang berkaitan terkait dengan pola data yang kita collect. Nah, di sini juga telah kami lakukan beberapa riset terdahulu. Kemudian setelah kita menganalisa dan mengekstraksi fitur dari data tersebut, selanjutnya adalah kami melakukan yang namanya pattern recognition. Ya, lebih baik dari sisi klasifikasi, prediction, dan lain sebagainya. Di sini juga beberapa domain kami telah kaji dan telah kami publikasikan ke beberapa jurnal-jurnal terkait. Nah, berikutnya adalah tentunya kami melakukan yang namanya evaluation model. Nah, dari data yang telah kami olah, kami analisa, tentunya kami juga memfokuskan diri KR kami terkait dengan pengembangan model. Model yang telah kami kembangkan tentunya kami akan evaluasi. Ya, beberapa evaluasi model-model yang telah kami evaluasi juga telah kami publikasikan. Dan yang terakhir tentunya adalah bagaimana data yang telah diolah kemudian dikenali polanya kami sajikan ke dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami dan mudah direpresentasikan. Nah, di sini kami juga fokus riset kami berkaitan juga dengan visualisasi data baik dalam bentuk virtual reality, augmented reality, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan visualisasi data. Nah, tentunya dari 6 section ini, 6 region ini yang berkaitan dengan webinar hari ini, webinar ke-8 dan ke-9, tentunya tidak lain adalah berkaitan dengan pattern recognition, ya, baik itu dari sisi classification, dan predict. Di tahap ini. Tentunya memang ini adalah tahap yang paling rapid risetnya, yang paling pesat sekali perkembangan risetnya. Nah, di sini tentunya kami memfokuskan domain analisa datanya yang berkaitan dengan human behavior, terkait dengan bagaimana tingkah laku pengguna dalam menggunakan suatu aplikasi. Nah, di sini webinar yang ke-8 itu memfokuskan diri bagaimana mengenali pola dari perilaku pengguna dalam suatu aplikasi dengan menggunakan sinyal EEG. Dan yang kedua, webinar yang ke-9 itu bagaimana mengenali pola dari perilaku pengguna berdasarkan metadata atau data-data transaction yang dihasilkan. Itu tujuan kami dari webinar hari ini, tentunya sesuai dengan roadmap riset yang kami telah jabarkan dan sesuai dengan arah kebijakan roadmap penelitian yang ditetapkan oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, tentunya harapan kami dan Bapak Ibu Hanitolan yang berbahagia pada hari ini, kami sangat-sangat mengapresiasi Bapak Ibu semuanya dan Hanitolan semuanya sudah luangkan waktu untuk menyimak dan berdiskusi tentunya nanti terkait dengan materi-materi yang berkaitan dengan sains data ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih kembali lagi kepada pembicara yang ke-8. Yang pertama ini adalah Panji. Terima kasih Panji sudah meluangkan waktu dan berkenan untuk berbagi kepada kita semua. Semoga ini adalah menjadi karma pale buat Panji
untuk bisa mendarmabaktikan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dan tentunya juga kepada Mahendri, ya terima kasih Mahendri. Tentunya Mahendri juga punya aktivitas yang sangat padat juga, sekolah dan sebagainya. Pak melihat di media sosial sangat padat sekali aktivitasnya Mahendri. Tetapi dengan komitmen Mahendri, meskipun Mahendri sudah lulus ya, dia memiliki komitmen yang sangat tinggi dan berkenan untuk berbagi kepada kita semua ilmu pengetahuan yang Mahendri miliki, sehingga kita dapat meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan yang kita miliki. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Surya. Besar harapan saya kepada peserta, Bapak Ibu semuanya dan haritolan yang berbahagia pada hari ini. Mari sama-sama kita simak dan kita dengarkan materi ini. Tentunya materi yang disampaikan ini adalah daging semua gitu ya, kalau dibilang ini intinya semua gitu ya. Ya semoga Bapak Ibu semua bisa mendapatkan keberkahan dan kebermanfaatan untuk selanjutnya. Oke, terima kasih. Itu sambutan saya, dan saya tutup dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suri. Baik, terima kasih atas sambutannya Pak Agus, dan untuk itu kita akan lanjut pada agenda pertama kita, yaitu kali ini di webinar 8 saya mengundang Made Agus Panji Sujaya, dan di sini materinya menarik sekali mengenai evaluasi pengalaman pengguna pada Smart Payment Undiksa menggunakan Think Aloud dan deteksi emosi EEG. Nah, jadinya biasanya ketika kita riset misalkan terkait dengan pengalaman pengguna, biasanya Think Aloud sudah cukup, tapi di sini Panji, ya Agus Panji memiliki sudut pandang yang berbeda, memiliki insight baru dengan juga menggabungkan mengenai deteksi emosi EEG. Jadinya ada peran psikologi yang jauh lebih dalam yang dicoba digali oleh Panji. Baik, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya serahkan pada Agus Panji untuk memulai presentasinya. Silakan. Mohon izin Pak Surya, boleh saya meninggalkan sebentar karena sudah mulai. Oke, baik Pak Agus. Mohon izin. Terima kasih. Selamat menyimak ya Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Agus. Baik Panji, silahkan. Oke, baik Pak Surya. Saya izin share screen. Baik, silahkan. Ya, apakah sudah terlihat? Oke, sudah Panji, silahkan. Oke, jadi sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Ya, jadi perkenalkan, jadi nama saya Made Agus Panji Sujaya. Ya, jadi untuk topik penelitian saya kali ini itu adalah evaluasi pengalaman pengguna pada sistem Smart Payment Undiksa menggunakan metode Think Aloud dan deteksi emosi EEG. Jadi rekan-rekan yang ada di Zoom ini, jadi pastinya adalah mayoritas kan adalah mahasiswa Undiksa gitu semua ya. Jadi pasti sudah pada tahu, pasti sudah pernah setidaknya setiap semester pasti akan membayar setidaknya membayar UKT setiap semester. Jadi semua pembayaran UKT tersebut akan dicatat di sistem yang bernama Smart Payment Undiksa. Ya, jadi Smart Payment Undiksa itu adalah sistem yang menunjang operasional Sivitas Akademika Undiksa dalam hal penerimaan dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Jadi pendapatannya itu seperti UKT mahasiswa, lalu sewa gedung, lalu merchandise, jurnal Undiksa, dan produk atau layanan lainnya. Untuk souvenir wisuda juga akan dibayar melalui Smart Payment Undiksa. Jadi per tahun 2025 ini dari laporan sistem isu Undiksa, ya, yaitu sistem internal milik UPTK Undiksa terkait pencatatan isu yang urgent, ada 5 laporan kendala pengguna dalam menggunakan Smart Payment Undiksa, dan puluhan laporan lainnya yang ditangani via helpdesk UPTK Undiksa. Ini terjadi karena pengembangan sistem Smart Payment Undiksa pada saat itu melangkahi tahap evaluasi antarmuka sistem, sehingga ada banyak kendala yang luput yang dideteksi saat pengembangan sistem IKA. Jadi berdasarkan identifikasi masalah tersebut, ya, solusi masalah yang ditawarkan itu adalah melakukan evaluasi antarmuka sistem Smart Payment Undiksa. Ya, jadi yang dievaluasi adalah antarmukanya, karena antarmuka itu adalah garda terdepan dari sebuah sistem ketika bertemu dengan end user seperti kita. Ya, jadi pelaksanaan evaluasi sistem antarmuka ini dilakukan dengan menggunakan metode Think Aloud dan deteksi emosi berbasis sinyal elektroensefalogram. Jadi metode Think Aloud ini ya kita gunakan untuk mendapatkan data eksplisitnya. Ya, jadi data secara eksplisit. Sedangkan deteksi sinyal EEG ini kita gunakan untuk mendapatkan data pengujian secara implisit. Jadi apa itu Think Aloud? Ya, metode Think Aloud itu
adalah metode yang menginstruksikan responden untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah pemecahan masalah yang terstruktur. Ya, jadi responden itu diberikan permasalahan dan kita sebagai peneliti membebaskan responden itu bagaimana dia menyelesaikan masalahnya. Dan EEG itu adalah sebuah metode untuk menganalisis sinyal elektrik otak. Ya, jadi EEG ini akan kita pasangkan di kepala setiap responden dan dilakukan dan ditempatkan ada 14 titik di kepala. Jadi itu akan setiap titik itu akan memberikan sinyal yang akan kita catat pola, dan pola tersebut akan menjadi emosi. Ya. Jadi emosi yang akan kita rekam di sini tidak sebatas seperti emosi senang atau emosi sedih. Ya, jadi kita menggunakan alternatif pendekatan kategorikal emosi itu menggunakan Russell Circumplex Model. Ya, jadi model ini adalah model psikologis yang menggambarkan emosi itu seperti diagram Cartesius atau diagram XY. Jadi jadi dua dimensi itu adalah dimensi arousal dan dimensi valence. Jadi kita bisa mendapatkan 4 kategori emosi. High arousal, high valence itu seperti emosi senang, lalu emosi bahagia gitu. Itu high arousal, high valence. Ya. Kalau high arousal, low valence itu adalah ketika seperti kita berada di merasa tenang, state of calm kita. Lalu untuk low arousal, high valence itu adalah ketika kita itu merasakan takut, lalu stres atau cemas dan bingung, itu ada di state low arousal, high valence. Dan low arousal, low valence itu adalah biasanya berada di seperti emosi sedih, emosi depresi, ya, seperti. Lalu algoritma yang akan kita gunakan adalah Continuous Causal Network. Continuous Causal Network ini merupakan pengembangan dari arsitektur causal network yang dikomunikasikan dengan pendekatan continuous convolution. Algoritma ini dapat mereduksi hilangnya data spasial antara pita frekuensi yang berbeda. Nah, kita lanjut ke penentuan partisipan. Jadi populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Teknik dan Kejuruan. Jadi untuk menentukan sampel partisipan, kita terlebih dahulu melakukan sampling dulu. Jadi yang pertama itu kita akan menyebarkan instrumen sifat kepribadian, ya, instrumen yang bernama Big Five Inventory kepada populasi penelitian. Kemudian setelah populasi itu mengisi instrumen, kemudian akan kita melakukan kalkulasi seleksi, ya, kalkulasi sampel, dan dengan luaran sebanyak 12 orang untuk partisipan utama dan 30 orang untuk partisipan pendukung. Jadi kita menggunakan 2 jenis partisipan di sini. Ya, untuk partisipan pendukung itu nantinya akan menjadi penguji dari media stimulus yang akan diberikan dan yang akan direkam EEG-nya atau partisipan utama itu adalah sebanyak 12. Untuk pengujian media stimulus ini, ya sederhananya kita akan melakukan 30 orang ini akan mengadakan nonton bareng. Jadi nonton bareng video-video media stimulus yang sudah saya kumpulkan. Jadi saya sudah mengumpulkan sekitar 36 video yang kemudian akan 36 video itu merepresentasikan dari 4 jenis emosi yang tadi. High arousal, high valence, high arousal, low valence, low arousal, low valence, dan low arousal, high valence. Kemudian akan diputarkan per video, ya, 36 video itu. Setiap di akhir video, maka partisipan pendukung itu akan mengisi sebuah angket untuk melakukan penilaian terhadap media stimulus tersebut. Di akhir nanti akan didapatkan 8 media stimulus terbaik. Ya, jadi masing-masing 2 kuadran emosi. Ya, jadi 8 media stimulus ini yang akan ditayangkan kepada partisipan. Untuk akuisisi data training dan data testing, disinilah kita akan menggunakan proses perekaman EEG dan juga proses perekaman tinggal lab. Jadi untuk alurnya seperti ini. Jadi kita itu sangat memastikan bahwa saat partisipan direkam EEG-nya itu sedang dalam kondisi yang sehat. Ya, ini juga mengacu pada komitmen kita. Jadi kita tuh mengajukan kelayakan etik penelitian ke Komite Etik Penelitian di Fakultas Kedokteran. Jadi untuk memastikan bahwa partisipan yang ikut penelitian ini tidak ada yang tidak membahayakan partisipan. Ya, jadi kita cek dulu dia itu dari suhu tubuh dan tensinya. Kemudian jika normal, maka kita akan lanjut melakukan pengisian daftar hadir dan memulai pengaturan sarana dan pemasangan alat EEG. Ya. Jadi setiap kuadran atau setiap seperti high arousal, high valence dan keempatnya itu kita bawa mereka ke kondisi tenang terlebih dahulu. Kita buat mereka relax terlebih dahulu selama 1 menit. Kemudian kita mulai rekam
IG-nya per video. Itu untuk data training. Ya, untuk data testing alurnya kurang lebih sangat mirip dengan sangat sama dengan ini. Yang membedakan itu adalah pada media stimulusnya. Jadi pemutaran media stimulusnya diganti dengan skenario pengujian. Jadi kita sudah siapkan 4 skenario pengujian untuk pengoperasian Smart Payment Undisa. Ya, lalu jadi sambil mereka mengoperasikan, kita rekam ya, menggunakan alat EEG. Nah, kemudian di akhir setelah EEG dilepas, kita akan mewawancarai kembali dan mereka akan melakukan pengisian angket untuk penerapan metode tinggal laut. Ya, ini adalah salah satu contoh dokumentasi saat melakukan pengoperasian data saat akustical training. Jadi partisipan akan duduk secara rileks dan menonton video media stimulus sambil direkam oleh alat EEG. Kemudian hasilnya akan kita olah dan dengan perbandingan 80% data training dan 20% data testing untuk menghitung performa fluid mind. Dan skor yang kita dapatkan adalah 99,3%, 39% akurat, dan 99,40% presisi, 99,31% untuk recall, dan 99,30% untuk FSAT. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan hasil dari pengujian testing. Jadi kita ada 3 kali pengujian. Yang pertama itu kita uji dulu antarmukanya yang lama. Ya, jadi antarmuka yang lama kita uji dengan 4 skenario yang telah disiapkan. Ya, jadi dari hasil pengujian itu kita mendapatkan rata-ratanya partisipan itu merasakan emosi HAV sebanyak 21% dari durasi pengoperasian. Kemudian 37% merasakan emosi HLV, high arousal low valence, lalu low arousal high valence 37%, dan low arousal low valence sebanyak 9%. Ya. Lalu untuk metode tinggal laut, jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa antarmuka yang lama itu 9 responden menyatakan antarmuka yang lama itu simple, dan juga 2 responden menilai bahwa sedikit tombol antarmuka lebih simpel karena ada sedikit tombol. Namun ada juga kekurangan seperti 5 responden menyatakan antarmuka lama itu membingungkan, lalu 5 responden menyatakan tombol tidak dikenal, dan 4 responden menyatakan tidak sesuai dengan layoutnya, tidak sesuai dengan user experience mereka. Jadi seperti ini untuk tampilan antarmuka yang lama yang belum kita rombak habis-habisan itu. Ya. Jadi jika kita melihat dari antarmuka yang lama ini, ya, dan juga kita melihat dari prinsip-prinsip desain visual yang ada, jadi kemungkinan partisipan itu menyatakan bahwa dia merasa kebingungan, mungkin juga dari pelanggaran prinsip-prinsip desain visual. Ya, jadi jika kita perhatikan di sini, ya, ini adalah halaman beranda. Jadi ketika partisipan itu baru login ke sistem Smart Payment, ini akan dialog pertama kali. Jadi jika kita melihat pada prinsip desain visual, atau yaitu prinsip Unity terkait pentingnya ruang negatif atau white space, ya. Jadi white space itu seharusnya dipergunakan dengan bijak. Ya, sedangkan di sini jika kita perhatikan baru kita login saja sudah white space-nya sudah sebanyak ini. Jadi menimbulkan adanya nuansa bahwa sistem ini kosong. Ya. Karena kalau partisipan itu fokusnya pasti ke sini dulu, ke titik ini dulu, ya. Lurus dengan mata. Jadi dia tidak akan fokus dulu ke sidebar. Di sini mana ini yang harusnya mereka cari untuk data tagihan atau produk. Nah, jadi partisipan itu mungkin sini dia akan merasa kebingungan. Selain itu juga ada pelanggaran prinsip yang lain, yaitu prinsip Gestalt terkait law of symmetry. Jadi jika kita perhatikan di sini sidebar-nya tidak simetris dengan yang ada di navigation bar-nya. Jadi mungkin ini terlihat kecil, tapi ini juga terkait dengan pelanggaran prinsip desain visual. Ya. Apalagi jika partisipan itu mungkin mungkin mereka merasakan sedikit gregetnya karena sidebar ini tidak lurus dengan navigation bar ini. Selain itu juga jika kita sering menggunakan sistem yang lain, jadi biasanya profil pengguna atau tombol logout itu pasti ada di bagian navigation bar di pojok kanan atas. Namun di sini programmer sebelumnya itu menempatkannya pada bagian kiri. Ya. Dan ini juga dan ini letaknya berdekatan dengan menu data tagihan dan layanan produk. Ya. Di mana pada prinsip desain visual itu seharusnya yang didekatkan berdekatan itu adalah yang memang
ada korelasinya. Untuk profil pengguna dan menu ini tidak ada korelasinya, jadi sebaiknya dipisahkan lebih jauh atau ditaruh di sesuai user experience yang biasa. Ya, ini untuk halaman tagihan. Jadi pelanggan yang kita temukan masih sama. Jadi di sini white space-nya sangat banyak dan juga sidebar-nya masih sederhana, masih bikin gregetan. Dan yang ini untuk halaman tagihan. Dan jadi pengguna akan mencari tagihan di sini. Ya, di sini untuk pelanggaran juga masih lebih banyak di white space. Jadi seperti ini, white space-nya tidak proporsional antara search form-nya dengan yang ada di sini. Jika memang satu kontainer ini dikhususkan untuk mencari search form saja, lebih baik dibuat full sekalian atau dibuat 3/4-nya saja. Ya, jadi kemungkinan itu adalah yang bikin pengguna itu merasa kebingungan. Kemudian kita lanjut ke pengujian testing antarmuka yang baru. Jadi dari pengujian think aloud itu kita mendapatkan feedback secara implisit dan eksplisit. Kemudian kita coba untuk mengembangkan antarmuka yang baru dengan memperbaiki feedback yang diberikan oleh pengguna sebelumnya. Ya, dari sini kita mendapatkan hasil pengujian itu sebesar HAHV-nya sebesar 29%, lalu HALV-nya sebesar 20%, LAHV-nya 37%, dan LALV-nya sebanyak 14%. Lalu hasil akurasi data dari metode think aloud, jadi 11 responden menyatakan bahwa sistem antarmuka yang baru itu lebih fresh, 11 responden. Lalu 6 responden menyatakan bahwa antarmuka sistem sudah lebih informatif, 4 responden menyatakan fitur lebih banyak, dan masing-masing 1-2 responden menyatakan bahwa sistem itu sudah antarmukanya lebih rapi, simpel, dan modern. Ya, namun masih terdapat beberapa kekurangan sesuai feedback responden, yaitu terdapat typo, lalu banyak tombol dan lebih banyak tombol, ya, dikarenakan fiturnya lebih banyak, dan ada tombol yang tidak dikenal. Jadi dari hasil itu sedikit luar ekspektasi, karena dari ekspektasi kita itu jika antarmukanya lebih fresh, seharusnya hasil yang IG yang kita dapatkan itu semakin tinggi, dan ini juga memiliki kontradiksi dengan data eksplisit yang kita dapatkan, itu di mana think aloud itu 11 responden menyatakan bahwa itu lebih fresh, namun dari segi hasil IG tidak seperti itu. Jadi kemungkinan yang dapat ditenggarai itu adalah karena adanya beban kognitif, jadi beban kognitif pengguna. Jadi itu biasanya ketika kita melihat menggunakan sistem yang baru, itu adalah hal yang baru bagi kita, ya. Jadi kita itu akan langsung akan respon kita itu adalah untuk kayak kita tuh harus belajar dulu gitu, kita tuh harus explore dulu. Jadi itu mungkin akan menimbulkan reaksi bingung dan cemas jadi bagi pengguna, dikarenakan yaitu harus mempelajari tampilan yang baru. Jadi mungkin tidak terjadi di semua pengguna, tapi banyak pengguna yang mengalami hal ini. Walau sekalipun kita sudah menyusun antarmuka yang baru itu sesuai dengan prinsip visual. Kemudian karena masih adanya feedback, jadi kita coba lagi untuk melakukan penyempurnaan, dan ini adalah hasil luaran dari rekomendasi antarmuka yang baru. Ini untuk halaman beranda, lalu juga ini untuk halaman tagihan, untuk halaman layanan, dan juga ini untuk halaman data tagihan. Jika rekan-rekan di sini sudah ada yang pernah membuka Smart Payment, mungkin tampilan sudah seperti ini. Ini adalah tampilan yang terbaru. Untuk tampilan sudah disempurnakan, kita coba lakukan pengujian lagi. Jadi kita mendapatkan nilai HAHV itu sebesar 33%, lalu HALV 17%, LAHV sebanyak 41%, dan LALV sebanyak 9%. Jadi dapat dilihat di sini bahwa antarmuka yang sudah kita sempurnakan ini bukan hal baru lagi bagi responden kita, gitu kan. Jadi sesuai teori, jadi beban kognitif yang dirasakan oleh responden itu mungkin masih ada karena masih baru, tapi sudah cukup berkurang karena setidaknya mereka sudah pernah nyoba sekali gitu. Namun penurunan dari HALV itu dari 20% itu menjadi 17% itu, dan peningkatan low arousal high valence menjadi 41% itu, ya, jadi cukup tinggi untuk pengguna yang merasakan cemas itu. Mungkin juga selain karena beban kognitif, juga mungkin dapat terjadi karena bisa jadi karena kualitas alat IG yang tidak sesuai untuk semua pengguna, ya. Jadi alat IG yang kita gunakan bagus dan kualitas, namun tidak semua alat IG mampu, kondisi fisik setiap partisipan itu kan berbeda-beda. Jadi
ada yang dia yang kulit kepalanya lebih tebal, ada kulit kepalanya lebih cepat berminyak. Nah, jadi dengan adanya minyak tersebut, partisipan itu akan lebih sedikit mengirimkan sinyal kepada alat EEG yang sudah digunakan. Ya, jadi hasil yang sama juga ditemukan oleh pada penelitian yang lain. Jadi Babcock pada tahun 2013 juga pernah menyatakan bahwa untuk penelitian menggunakan alat EEG, khususnya alat EEG yang kita gunakan ini dapat digunakan, namun harus lebih hati-hati dalam menginterpretasikan atau dipadukan ke dalam, atau lebih baik dipadukan dengan metode lain seperti yang kita lakukan. Jadi kesimpulan dapat kita ambil adalah evaluasi antara muka smart payment dengan kombinasi tinggal alat untuk mendapatkan data eksplisit dan deteksi emosi EEG secara implisit dapat dilakukan. Lalu untuk kemungkinan risiko yang terjadi adalah beban kognitif partisipan dan keterbatasan alat EEG untuk yang dapat pengaruhi hasil interpretasi deteksi emosi. Ya. Kemudian untuk saran, jadi penelitian ini dapat diterapkan di lapangan dan dikembangkan lebih lanjut, ya, melalui peningkatan kualitas alat, atau mungkin dapat ditingkatkan lagi menggunakan triangulasi metode dengan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian untuk dari saya, Pak Surya. Baik, terima kasih ya Saudara Agus Panji sudah memberikan hasil risetnya ya kepada kita ya. Ada beberapa juga yang sudah saya jadikan catatan ya, mungkin saya ingin konfirmasi karena penelitian sangat menarik sekali. Sebelum itu mungkin saya buka ya sesi Q&A dulu bagi partisipan. Apakah ada yang ingin bertanya, ingin mengulik lebih dalam apa yang telah dilakukan oleh Agus Panji? Saya persilahkan teman-teman bisa dengan menggunakan kolom komentar ataupun dengan langsung raise hand teman-teman. Silahkan ya. Oke, mungkin saya juga tertarik juga Agus, jadi terkait dengan penelitian ini. Tapi juga tadi saya punya catatan, berarti tadi peserta yang menjadi yang akan dites menggunakan alat EEG itu diukur suhu tubuh dan juga tensi ya Agus ya di awal. Nah, sejauh mana kondisi kesehatan mereka tuh bisa mempengaruhi mentalnya ya gitu? Apakah ada juga dari yang Agus lakukan terkait dengan riset sekarang itu menunjukkan hal itu? Dan juga ternyata akhirnya di belakang juga kondisi facialnya juga mempengaruhi ya, misalkan kalau mereka sedang berminyak berarti ada kondisi ruangan khusus yang harus disediakan ya di penelitian selanjutnya, misalkan apakah harus ruangan ber-AC dengan suhu berapa atau misalkan menyiapkan ruang tunggu ya Gus ya. Bagaimana terkait dengan respondennya Gus? Silahkan. Oke, ini Pak, jadi sebelumnya sudah kita jadi yang pertama itu untuk kondisi partisipan yang berminyak ya. Untuk yang kulitnya berminyak itu sebenarnya sudah kita sudah kita infokan, jadi sudah kita himbau. Jadi H-1 sebelum melakukan penelitian pengukuran data itu sebaiknya kita keramas dulu, jadi untuk mengurangi kadar minyak dan ada kulit kepala. Namun juga masih ya, karena kondisi fisik tiap partisipan berbeda, mungkin saja ada yang lebih cepat berminyak sekalipun kemarinnya sudah melakukan keramas gitu dia Pak. Ya. Lalu juga untuk kondisi ruang tunggu dan ber-AC kita sudah memang sudah kita kondisikan agar jadi ruangan pengukuran kita itu sudah kita kondisikan agar ber-AC dan juga kedap suara sehingga gangguan dari eksternal itu sudah tidak ada seharusnya. Kemudian untuk kondisi tubuhnya ya, jadi bagaimana mereka mempengaruhi. Jadi jika misalkan tensi kita naik atau suhu tubuhnya naik, jadi mungkin sedang ada proses yang terjadi dalam tubuhnya gitu kan Pak ya. Jadi dan juga itu ada kemungkinan besar bahwa partisipan sedang tidak sehat tuh. Jadi jika dia dalam keadaan sedang tidak sehat itu direkam EEG-nya, mungkin bisa terekam, tapi tentunya ada beberapa kemungkinan seperti terjadinya efek lanjutan setelah mereka direkam kepalanya. Mungkin mereka akan merasa pusing atau sakit kepala setelah direkam. Kemudian juga mereka jadi jika mereka sedang sakit atau tidak sehat itu diperiksa, direkam EEG-nya, bisa jadi mereka merasakan kegelisahan. Kegelisahan itu juga akan dikirimkan ke menjadi sinyal EEG. Jadi mungkin data yang didapatkan tidak akurat. Jadi berarti resikonya ada bias data ya ketika memang kondisi mereka sedang tidak baik ya dalam kondisi fisikal ya. Oke, terima kasih. Akhirnya terjawab misterinya. Oke, teman-teman yang lain peserta webinar kali ini, apakah ada pertanyaan bisa disampaikan langsung
atau bisa menggunakan kolom chat ya. Dan juga saya sudah share untuk link kehadiran ya. Nanti teman-teman peserta bisa menggunakan link tersebut untuk mendata dirinya dan juga untuk perolehan sertifikat. Nah, sambil menunggu Gus, nanti juga mungkin ada sesi tambahan juga nanti setelah webinar ini, misalkan setelah Agus present, juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang masih tersangkut dengan Agus, mungkin saya berikan kesempatan saat itu juga. Nah, satu lagi pertanyaan dari saya Agus terkait dengan video. Jadi kan di awal diberikan video. Jadi apakah konten video tersebut memang terkait dengan smart payment-nya Gus untuk yang diujikan videonya, atau memang khusus ada beberapa video untuk pengambilan data terkait dengan EEG-nya Gus? Silakan. Nah, jadi untuk video yang ditampilkan itu kan kita siapkan masing-masing saat video pertama kali Pak ya, untuk video media stimulus itu kita kan siapkan 36 video. Nah, 36 video itu masing-masing ada 8. 8 itu menyangkut dengan dari emosi rasal circumference model itu Pak. Jadi misalkan ketika dia merasa, jadi video yang mencakup emosi high arousal high valence ini kan umumnya high arousal high valence seperti video senang, seperti senang, bahagia gitu. Jadi kita siapkan dia video yang membuat dia itu akan merasa senang atau bahagia. Mungkin video lucu atau video stand up comedy juga kita siapkan. Nah, lalu untuk high arousal yang low valence, jadi kita siapkan apa ya, video untuk ketika dia merasa tenang, merasa apa ya, tenang lalu relax gitu Pak. Kalau untuk low arousal low valence kita siapkan video yang membuat mereka sedih gitu Pak, yang mungkin video seperti video terharu ya. Jadi kalau pengalaman saya itu pernah ada satu partisipan saya tampilkan videonya waktu itu tentang peliharaannya kecelakaan. Dia sampai beneran nangis gitu Pak, beneran nangis karena dia relate sama pengalamannya dia gitu, anjingnya juga kecelakaan. Kemudian juga untuk yang terakhir itu low arousal high valence, jadi kita siapkan video untuk kalau saya siapkan video hantu, video serem gitu Pak. Ya, itu dia akan membuat mereka merasa ketakutan gitu, merasa cemas gitu. Oke, terima kasih Agus atas penjelasannya dari beberapa misteri yang ada di pikiran saya terkait dengan EEG dan juga think aloud. Ternyata bisa disambungkan dengan kolaborasi yang sangat baik antara dua metode yang saya kira di awal itu nggak ada hubungan gitu. Misalkan ya udah nih ranahnya di psikologi, ini ranahnya di pengembangan sistem. Ternyata ada hubungan yang luar biasa ya. Oke, terima kasih Agus Panji. Mungkin saya announce lagi ke teman-teman apakah ada pertanyaan untuk Agus, ingin konfirmasi apakah ada yang risetnya mirip ya, bisa disampaikan ya, atau juga nanti bisa menyampaikan lagi di Q&A yang kedua. Oke, Agus, mungkin sementara kita bisa close dulu ya untuk Agus ya. Oke, nah mungkin itu webinar ke-8 kita oleh Made Agus Panji Sujaya yang sudah membawakan penelitian ya korelatif antara think aloud dan juga EEG gitu. Benar-benar penelitian yang groundbreaking banget ya untuk kita semua. Oke, untuk itu kita break dulu sekitar 2 menit sambil menunggu kesiapan dari Mahendri. Oke, teman-teman, terima kasih. Terima kasih ya, Gus.